Oke, bisa kita mulai ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Memohon kepada Tuhan supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu nanti akan memimpin berdoa, nanti kalian dapat berdoa sesuai agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya ini kelihatannya. Iya, Bu, Mas. Alhamdulillah semua masuk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ada sehat. yang sakit? Enggak aja, Bu. Nggak ada, Ya, Bu. alhamdulillah sehat. Berarti kalau hari ini semua sehat, semua nggak ada yang sakit, kita siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kalau semua siap, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang apa itu teks cerita inspiratif. Kita juga sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kalian nih tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak kemarin apa aja struktur teks cerita inspiratif? Ada yang masih ingat? Apa aja Masih, kemarin ada yang Bu. masih ingat? Resolusi, kode. Ya, betul. Pintar, Reni. Jadi, salah satu struktur teks cerita inspiratif itu ada resolusi, ada koda. Kemudian ada apa lagi kemarin? Ada yang masih ingat? Orientasi. Ya, orientasi. Betul. Ada satu lagi yang kurang, apa lagi? Kompli? Komplikasi. Komplikasi. Ya, pintar. Jadi, untuk struktur teks cerita inspiratif itu ada 5 ya. Yang pertama orientasi, kemudian yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, kemudian ada resolusi dan juga koda. Jadi itu ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang kaidah kebahasaan. Ada 3 kemarin kaidah kebahasaannya. Ada yang masih ingat nggak kemarin apa aja kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif? Menggunakan kata ganti Nama orang. nama orang, ya pinter. Kemudian yang kedua menggunakan kata rujukan seperti dia. Dan yang ketiga menggunakan kalimat yang berisi tentang Fakta. fakta. Oke, pintar ya. Jadi di sini kalian semua masih ingat ya tentang apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, kemudian apa sih Bu sebenarnya tujuan kita itu untuk belajar teks cerita inspiratif? Jadi tujuan kita mempelajari teks cerita inspiratif itu supaya kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang sudah kita dengar atau yang kita baca. Jadi dari teks cerita inspiratif itu nanti kita bisa belajar atau mengambil hikmahnya ya anak-anak. Jadi itu ya tujuan kita mempelajari teks cerita inspiratif. Nah, ini Ibu mau memutarkan video salah satu contoh teks cerita inspiratif. Nanti kalian bisa menyikmatinya dengan baik-baik ya. Baik, Ibu putarkan terlebih dahulu teks cerita inspiratif salah satu contoh. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dari kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Kolonel Sanders, pendiri KFC, yang resepnya dulu ditolak oleh 1.008 restoran. Simak video berikut ini.
Kolonel Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890 dengan nama asli Harlan David Sanders. Dia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Ketika sang ibu bekerja, Sanders kecil harus mengurus saudara-saudaranya, melakukan pekerjaan rumah, dan memasak untuk keluarga kecilnya itu. Dari sinilah bakat memasaknya itu muncul. Pada usia 13 tahun, Sanders kecil memutuskan pergi dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan sang ayah tiri. Dia terpaksa putus sekolah dan harus bersusah payah bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, di tahun 1906, dia kemudian pindah ke New Albany tempat sang paman dan diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berselang lama, demi bertahan hidup pada usia 15 atau 16 tahun, Sanders nekat memalsukan identitasnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika, kemudian bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca misi militer itu, pada tahun 1907, Sanders kemudian kembali untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun dia ambil, asalkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia sempat bekerja sebagai montir di sebuah bengkel, kemudian beralih menjadi petugas kebersihan kereta api, lalu beralih lagi menjadi petugas pemadam kebakaran. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related. Sifat Sanders yang agak keras membuat dia sering terlibat konflik pada saat bekerja, yang selalu berakhir dengan pemecatan. Merasa selalu gagal dalam pekerjaan, Sanders kemudian memilih untuk mengambil pendidikan di bidang hukum. Lalu dia bekerja sebagai pengacara. Nampaknya, profesi itu juga tidak bersahabat untuk dia. Tak bertahan lama, reputasi bidang hukumnya hancur tak bersisa ketika dia terlibat cekcok dengan kliennya sendiri. Cerita tentang Sanders berlanjut ketika dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen asuransi, namun sekali lagi dia gagal dan mencoba peruntungan sebagai agen keuangan. Merasa bosan sebagai pekerja, Sanders memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi untuk menjadi seorang pengusaha. Sempat berhasil pada bisnis kapal feri, dia kemudian gagal dan terpaksa bangkrut ketika merintis sebuah perusahaan lampu. Singkat cerita, Sanders memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky, dan di sana dia dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Naas, kisah Sanders menjadi sangat menyedihkan ketika pada tahun 1930, krisis keuangan yang melanda dunia memaksa bengkel yang dikelolanya mengalami kebangkrutan. Lagi-lagi dia bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu kegagalan. Beruntung, di tahun tersebut, perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkan Sanders sebuah lahan untuk disewa secara gratis dengan sedikit pembagian komisi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya dia sepakat untuk mengelola itu dan sedikit demi sedikit kembali ke passion utamanya, yaitu memasak dengan cara membangun sebuah restoran di kawasan SPBU tadi. Restoran inilah yang Nah, itu dia tadi ya anak-anak contoh, salah satu contoh teks cerita inspiratif dari sang penemu Kentucky. Anak-anak pasti udah tahu ya Kentucky, ada yang udah pernah tahu ya pasti Kentucky. Pernah makan Kentucky di sini? Iya, Ibu. Belum, nanti kapan-kapan ya beli Kentucky. Nah, jadi itu tadi ada salah satu contoh cerita inspiratif dari sang pendiri KFC, Kolonel David Sanders. Jadi dia pantang menyerah ya, meskipun resepnya setelah beratus-ratus kali ditolak. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah inspiratif sang pendiri KFC barusan? Ada yang bisa menjawab? Apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya tadi? Kegagalan bukan awal dari intinya untuk menuju kesuksesan itu melalui banyak rintangan, Bu. Oke, sip, pinter ya, Landriana. Jadi betul apa yang dikatakan Landriana tadi. Jadi kegagalan itu bukan suatu alasan
untuk menuju keberhasilan. Bahkan kegagalan itu adalah langkah awal kita untuk menuju keberhasilan atau kesuksesan. Jadi bagaimana kita supaya kita itu tidak pantang menyerah, tidak putus asa terhadap kegagalan yang sudah kita hadapi. Oke, jadi kemarin karena kalian sudah belajar tentang apa itu teks cerita inspiratif, kalian juga sudah belajar tentang struktur teks cerita inspiratif, kaidah kebahasaannya, dan kalian juga sudah tahu salah satu contoh teks cerita inspiratif barusan. Nah, tugasnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ini nanti individu. Jadi nanti tugasnya kalian Ibu minta untuk membuat teks cerita inspiratif dengan tema bebas. Jadi kalian bisa memilih tokoh, siapapun tokoh bebas yang dapat menginspirasi dalam kehidupan kalian. Kalian boleh memilih misalnya artis yang menjadi inspirasi dalam hidup kalian. Kemudian kalian juga bisa memilih misalnya atlet yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kalian. Pokoknya bebas, siapapun tokoh yang menginspirasi dalam hidup kalian, kalian bisa menulisnya. Nah, sebelum kalian menulisnya, mengerjakan tugas yang Ibu berikan, saya mau tanya dulu sama kalian dari Rizka. Rizka, tokoh inspirasi dalam hidup kamu siapa? Adakah tokoh inspirasi dalam hidup kamu? Ada, Bu. Ya, siapa? Jerome Pauline, Ibu. Oke, Jerome Pauline. Kenapa kamu bisa mengidolakan Jerome Pauline atau apa yang membuat kamu terinspirasi dari Jerome Pauline? Ganteng, Ibu, yang pertama. Yang kedua, Ya, dia ganteng. Oke, selanjutnya Landriana, tokoh yang menjadi inspirasi dalam hidup kamu? Karina Kapoor, Ibu. Wede, oke, mantap ya. Kenapa kamu Iya. menjadikan dia sebagai tokoh inspirasi dalam hidup kamu? Soalnya bisa joget India, Ibu. Oke, kamu juga pengen joget India ya, makanya menjadikan tokoh inspirasi dalam hidup kamu. Iya, Bu, saya suka menari. Oke, bagus. Kemudian Nanda, siapa tokoh inspirasi dalam hidup kamu? Enkulus, Ibu, karena sudah pintar dari kecil. Baik, oke, Ken Kulus ya, bayi yang viral di TikTok. Ya, Ya, sih. Ibu. Oke, Pembawaannya seperti gimana Ladriana? maaf Bu, saya itu tadi itu kok Bu, suaranya enggak lagi. Oke, selanjutnya Aika, siapa tokoh yang menjadi inspirasi dalam hidup kamu? Nabi Muhammad, Ibu. Oke, Masya Allah, Nabi Muhammad. Oke, itu dia tadi ya, semua sudah punya tokoh inspirasi masing-masing. Jadi sekarang tugas kalian adalah menuliskan siapa tokoh inspirasi kalian, ditulis kenapa kalian bisa menjadikan tokoh tersebut sebagai inspirasi dalam kehidupan kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum? Oke. Jadi nanti setelah kalian selesai menulis, nanti bisa disampaikan ya hasilnya di depan kelas. Oke, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Nah, ini Ibu tampilkan dulu ya untuk ketentuan tugas pada pagi hari ini. Jadi, untuk tugasnya, kalian nanti membuat teks cerita inspiratif ya dengan tema bebas. Kemudian teks yang dibuat itu terdiri minimal 4 paragraf. Kemudian yang kedua, satu paragraf itu terdiri atas minimal 5 kalimat. Kalian
juga harus memperhatikan kelengkapan struktur teks, perhatikan kelengkapan unsur intrinsik, dan juga perhatikan penggunaan tanda baca. Itu ya untuk ketentuannya. Saya rasa cukup mudah untuk dipahami, jadi kalian bisa segera mengerjakan tugasnya supaya segera selesai. Ya, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas. Baik, Ibu sudah memberi waktu kalian, tapi sepertinya waktunya tidak cukup ya. Ada yang sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum ya sepertinya. Ya udah, karena ini waktunya juga tidak cukup, kita lanjutkan saja untuk pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian untuk membacakan hasil tulisan kalian di depan kelas supaya apa? Kita nanti semua sama-sama belajar, kita mengambil apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari tokoh yang dipresentasikan. Biar kita sama-sama belajar. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan.